sebenarnya permasalahan banyak sekali. Jadi apa namanya geografis kita Jadetabek, saya harus ngurusin wilayah Jadetabek itu kan luar biasa. Mungkin bisa dikatakan indeks kebahagiaan masyarakat Tengah itu naik dalam waktu 7 hari gitu. Sangat antusias sekali dalam menyambut program kita. Di tahun sekarang kita coba menyusun rencana strategis 5 tahunan tadi, yang dimana pada akhirnya ini akan memberikan output panjang untuk IPPMK. Hai Otamers, balik lagi di Opama, obrolan pemuda mahasiswa. Kali ini Opamanya sedikit berbeda nih, karena hostnya juga beda. Kenalin, nama aku Daniel Fadila, biasa dipanggil Dila. Aku mahasiswa semester 4 di Universitas Gunadarma. Nah sekarang aku tinggal di Depok. Nah buat kalian yang mau main-main ke Depok, boleh banget nih, yuk main ke Depok. Nah, karena di episode kali ini kita akan membahas program kerja IPPMK Jadetabek. Tentunya aku gak bakal sendirian nih. Di Opama kali ini aku udah ngundang orang yang keren banget nih. Ada Bang Ketum. Halo, apa kabarnya nih Bang? Wah, baik. Ngomongnya apa nih, Bang atau Kak atau apa nih kira-kira? Bang ya, biar lebih santai. Boleh Bang. Gimana nih Bang kabarnya? Baik, agak sedikit pusing lah. Pusing kenapa nih, kuliahnya atau apa nih? Sebenarnya emang tingkatan kuliah semakin tinggi semakin pusing ya, karena banyak tugas dan juga proyekan. Apalagi kan aku backgroundnya teknik yang banyak praktikum lah. Jadi sulit. Ya juga ya, anak teknik tuh emang kayaknya susah banget ya buat disebut gampang gitu kayak. Ya. Susah banget kayak. Betul. Terus mikir kelas. Betul. Nah sekarang berarti semester berapa nih? Semester 6. Semester 6. Oke. Nah, Alpat kan sebagai ketua umum IPPMK Jadetabek nih. Kita tanya dulu kali ya, seberapa jauh sih Alpat mengenal IPPMK itu? Nah, kira-kira kata Alpat nih, menurut Alpat sendiri aja gitu, apa sih IPPMK itu? Jadi kalau ditarik dari pengertian ya atau kepanjangannya dari IPPMK itu kan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kuningan. Jadi IPPMK ini sebagai wadah untuk para mahasiswa, pelajar dan juga pemuda dari Kabupaten Kuningan yang berdomisili di Jadetabek gitu. Sehingga IPPMK ini memberi ruang atau sebagai wadah untuk mereka memiliki keluarga di perantauan gitu sih. Nah, iya benar banget sih. Jadi kalau kan aku juga sebagai anak rantau pasti perlu temen gitu ya, yang dari Kuningan gitu kan. Nah kalau gitu aku mau tanya nih, sebenarnya apa sih misi utama IPPMK Jadetabek itu? Kalau dilihat dari anggaran dasar IPPMK itu sebenarnya ada 5 poin tujuan. Mungkin aku rangkum pertama itu ada sebagai wadah pemberdayaan teh. Jadi siapapun yang masuk ke IPPMK yang menjadi anggota ataupun pengurus, pada akhirnya tidak hanya menjadi ruang untuk ngobrol-ngobrol atau bercanda aja, tapi juga bisa memberikan media-media ke anggota atau pengurus untuk mengembangkan potensinya dan juga mendapatkan ilmu tambahan di ranah organisasi lah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang tanya nih, kenapa sih harus ada IPPMK gitu? Kira-kira apa nih, kenapa? Karena IPPMK itu bisa dijadikan sebuah rumah ya. Iya. Udah kita bisa berproses di sini nih, bisa dapat pengetahuan tentang memanajemen program, memanajemen waktu, juga mendapatkan kapasitas menjadi panitia kan. Terus juga di sini kita bekerja dengan asas kekeluargaan. Jadi kita nggak kayak mungkin himpunan-himpunan di luar sana kan di kampus yang agak sedikit ribet hierarki dan segala macamnya ya. Cuman di IPPMK kita buat lebih sederhana dengan asas kekeluargaan. Kita di sini niatnya untuk mengembangkan diri bareng-bareng gitu. Iya. Nah, Alpat sendiri kan sebagai ketua baru nih, yang baru dilantik kan lebaran kemarin. Betul. Pasti setiap ketua ada program unggulan nih. Nah, program unggulan di kepengurusan Alpat itu apa sih? Oke, ini aku udah sampaikan ke teman-teman pengurus, mungkin teman-teman atau netizen biar tahu ya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi program unggulan dari periode 2023 ini tadi lah. Pertama ada diskusi kedaerahan.
di mana ini kita nanti akan melaksanakan dengan organisasi-organisasi primordial lain yang misal yang ada di Ciputat ataupun yang ada organisasi primordial dari Kuningan di kota kabupaten lain gitu. Contoh kayak yang ada di Tasik, Jogja, Bandung segala macam. Dan nanti di sana kita akan membahas perihal permasalahan-permasalahan yang bisa mahasiswa atasi untuk kita nantinya berikan ide-ide atau inovasi itu kepada pemerintah daerah kita, sehingga bisa membantu menjumbangkan pemikiran-pemikiran segar dari mahasiswa kepada pemerintah daerah. Nah, ini agak menyinggung ke pemerintah daerah. Pertanyaannya, bagaimana sih IPPMK berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menjalankan program tersebut? Baik. Tadi pertama satu itu. Ya. Karena kedua juga kita setiap melaksanakan program kerja, contoh saya ambil ADISI atau bakti sosialnya IPPMK. ADISI itu kan aksi mengabdi dengan penuh dedikasi. Kita itu di sana melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis permasalahan yang ada di sana. Jadi kita tuh untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah, itu kita menanyakan kepada perangkat pemerintah daerah, permasalahan yang bisa kita bantu tuh di mana dan di daerah mana. Nah, di situ kita bisa melakukan kajian internal untuk kemudian kita pikirkan bersama-sama hal apa yang bisa kita laksanakan untuk daerah situ dan untuk menyelesaikan lah, istilahnya mungkin mengurangi permasalahan di daerah tersebut. Mungkin itu salah satu langkah kita melibatkan pemerintah daerah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di daerah. Nah, kalau misalnya kita menjalankan program dengan daerah setempat gitu, pasti ada dampaknya dong. Betul. Nah, apa sih dampak positif dari program IPPMK untuk orang lain, terutama untuk masyarakat Kuningan tersebut gitu? Baik, mungkin pertama kita tidak hanya menyentuh pada ranah pemerintahan, memberikan ide inovasi segala macam, tapi kita juga langsung terjun kepada masyarakat deh. Pertama, kita mungkin untuk melakukan pencerdasan kepada masyarakat, terutama generasi muda di Kuningan, kita ada kasreng, kajian serang mentereng. Itu kita selalu buka untuk umum melalui Zoom meeting, terkadang juga bisa offline, itu untuk memberikan pemahaman atau pencerdasan mengenai isu-isu yang sedang ada tuh kepada masyarakat Kuningan. Dan mungkin selama saya kan di IPPMK udah 2 tahun lebih sampai jadi ketum ini gitu kan. Sehingga tentu dari kasring sendiri pun banyak teman saya yang berbicara bahwa ikut merasakan manfaat dari kasring ini. Mereka lebih mendapatkan wawasan lebih dari kita IPPMK yang mengadakan kasring. Itu pertama, dari masalah pencerdasan. Kedua, dari masalah pengabdian juga kita ada yang tadi di pengabdian masyarakat. Itu kemarin kita melaksanakan di Cengal itu luar biasa juga. Jadi mungkin bisa dikatakan indeks kebahagiaan masyarakat Cengal itu naik dalam waktu 7 hari gitu. Sangat antusias sekali dalam menyambut program kita itu. Gitu sih. Jadi saya yakin juga masyarakat Kuningan akan selalu menyambut kita ketika kita membuat program yang baik untuk mereka gitu. Ya, betul. Nah, setiap selesai kegiatan gitu pasti ada evaluasi gitu kan. Nah, bagaimana sih IPPMK mengevaluasi dampak dari program dan kegiatan yang dilakukan tersebut? Oke, mungkin kita klasifikasiin saja. Pertama dari kita tuh dalam menyusun atau dalam kerangka acuan kerja itu tidak tidak seenaknya teh. Jadi kita memikirkan dampak, output, outcome segala macamnya, sehingga program yang kita laksanakan ini harus jelas akhirnya seperti apa yang telah yang mampu dibenahi dari program itu, apa yang menjadi pemanfaat atau penerimaan manfaat dari program kita itu. Terus jika mengevaluasi ketika kita telah melaksanakan program itu, kita kan selalu ada laporan pertanggungjawaban setelah akhir program kerja teh. Jadi di sana kita akan mengetahui kiranya dari masalah manajemen apa yang mesti dievaluasi, dari masalah outputnya atau kebermanfaatnya apa yang perlu dievaluasi, sehingga nanti dari evaluasi itu bisa memberikan rekomendasi untuk melaksanakan program kerja selanjutnya, sehingga program kerja yang memiliki esensi dalam ataupun memiliki kebermanfaatan yang jelasnya itu akan lebih mudah kita gapai gitu kan, karena dari evaluasi tersebut gitu. Nah, lalu dalam hal pengembangan ekonomi lokal, bagaimana IPPMK membantu meningkatkan sektor pendidikan dan peluang kerja di Jabodetabek nih? Bukan Kuningan doang kan? Pasti Jabodetabek juga nih. Oke. Berarti tadi dari ranah
ekonomi, Ya. terus Bagaimana pendidikan, ya sektor pendidikan dan peluang kerja? peluang kerja ya. Ya. Oke, baik. Mungkin dari peluang kerja, saya di sini katakan bahwa teman-teman IPPMK yang masuk menjadi anggota dan pengurus di IPPMK itu dalam prosesnya menjalani kepengurusan tidak hanya menjalankan program untuk IPPMK saja, tapi saya juga sebagai ketum untuk bisa memikirkan apa yang bisa IPPMK atau saya kasih kepada mereka, entah itu dari relasi, koneksi, dan juga peluang-peluang usaha yang lainnya gitu. Karena terkadang tak jarang juga bahwa teman-teman IPPMK yang telah lulus dari IPPMK istilahnya gitu mendapatkan pekerjaan itu dari relasi yang didapat dari IPPMK itu sendiri, dan usaha pun seringkali mendapatkan usaha atau pembiayaan dari relasi yang didapatkan dari IPPMK itu sendiri. Nah, itu salah satunya teh, bahwa saya juga pengen teman-teman IPPMK ini masuk ke IPPMK tidak hanya mengurusi IPPMK saja, tapi IPPMK mampu memberikan sedikitnya peluang masa depan bagi mereka lah. Tapi itu harus disadari oleh teman-teman IPPMK sendiri. Kalau tidak disadari, hanya menjalankan program main-main saja, itu nggak akan terkenal lah dampaknya dari si anggota ini gitu. Jadi kita juga harus sama-sama memahami dan mencari peluang sendiri gitu sih. Nah, setiap organisasi pasti punya tantangan dong ya. Betul. Kira-kira menurut apa nih, apa tantangan yang dihadapi oleh IPPMK dalam melaksanakan program kerja, dan bagaimana sih cara mengatasi tantangan itu, cara menghadapinya? Sebenarnya permasalahan banyak sekali, wah luar biasa. Kompleks, apalagi dalam geografis kita Jadetabek. Saya harus ngurusin wilayah Jadetabek itu kan luar biasa. Di mana salah satu permasalahannya adalah dari keaktifan anggota itu sendiri. Kita kan dari 4 wilayah, Jadetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, 4 wilayah itu, 4 wilayah melaksanakan jika ingin melaksanakan program dan anggota harus hadir itu terkadang sulit. Itu pertama dari SDM, sehingga kita seringkali dalam melaksanakan program kerja itu SDM-nya kurang lah. Padahal anggota kita sangat banyak sekali. Tapi itu di tahun sekarang kita akan benahi sistemnya. Bagaimana caranya melakukan program kerja atau melaksanakan program kerja secara efektif dan efisien dengan pembagian job desk ke kelompok-kelompok kecil. Itu kan akan lebih setidaknya ketika mereka tidak hadir, dia ada job desk yang harus dilaksanakan, yang pada akhirnya dia bisa dapat pembelajaran dari itu sendiri. Itu sih mungkin. Jadi nggak terpaku ke kuantitas gitu ya. Jadi kayak kualitas. Iya, kualitasnya ada yang penting gitu. Nah, kalau gitu apa nih harapan dan rencana IPPMK Jadetabek untuk masa depan? Harapan? Ya, harapan. Dan rencananya. Gimana nih ke depannya? Nah, mungkin saya kasih informasi juga bahwa di tahun sekarang kita coba menyusun rencana strategis 5 tahunan tadi ya. Yang dimana pada akhirnya ini akan memberikan output panjang untuk IPPMK. Apakah dari mendapatkan sekretariat ataupun pengembangan organisasi, jangan maksud kayak gitu. Jadi untuk program atau rencananya di sini saya coba membenahi segala payung hukumnya seperti standar operasional prosedur, regulasi administratif segala macam, dan juga kita akan coba terus melakukan kolaborasi dengan seluruh elemen yang memang relevan untuk memperluas jaringan kita dan membuat program kita ini lebih luas jangkauannya istilahnya gitu teh. Jadi dengan hal-hal seperti itu, rencana strategis kita untuk 5 tahunan itu bisa lebih mudah tercapai sih menurut saya. Oke, terakhir nih sebelum closing, pesan yang ingin disampaikan Bang Alpat untuk orang-orang di luar sana, khususnya buat anggota Alpat sendiri gitu. Apa nih pesannya? Buat teman-teman dulu ya, buat teman-teman anggota, mungkin harapan saya atau pesan saya untuk tetap terus meningkatkan rasa memiliki terhadap organisasi ini, sebab kalau bukan kalian siapa lagi yang ngurusin organisasi seperti ini gitu kan. Dan juga saya harap, saya jamin juga nih teman-teman ketika masuk organisasi IPPMK ini tidak mencari apa yang teman-teman butuhkan,
atau tidak ikut kontribusi aktif, pada akhirnya teman-teman nggak akan mendapatkan apa-apa gitu. Betul. Jadi teman-teman sendiri yang masuk ke PPMK mencari peluang-peluang itu gitu, sehingga mungkin harapan teman-teman masuk organisasi itu tercapai, tidak hanya cuma buang-buang waktu saja. Ya, cuma ngumpul doang, kelas, ya. Untuk orang-orang lain nih, selain anggotanya, apa nih? Saya orang lainnya lebih ke arah mahasiswa baru aja. Iya, boleh. Boleh maba. Iya, mau maba. Mungkin banyak stigma bahwa berkuliah di Jadetabek itu mahal. Dan juga suasananya tidak enak, panas, macet. Iya, benar-benar. Sebenarnya itu yang akan membuat kita membentuk mental lah, Iya. membentuk mental, dan juga apalagi kita berkuliah. Contoh kalau teman-teman masuk ke kuliah wilayah Jadetabek, gitu ya, kampus wilayah Jadetabek, teman-teman kan lebih dekat dan berada di ibu kota, sehingga itu akan merubah mindset teman-teman. Pola pikir teman-teman saya jamin akan jauh lebih baik daripada orang-orang yang mungkin jauh dari ibu kota gitu ya teh. Mungkin itu pun akan terdapat jika teman-teman ada keinginannya gitu. Jika tidak ada keinginannya, walaupun kuliah di ibu kota, sulit ya dapetin pengetahuan atau mindset yang baik gitu. Jadi teman-teman banyak keuntungan untuk bisa kuliah di wilayah Jadetabek gitu. Ya Pak, bulan Jabodetabek. Betul. Tuh, udah perlu takut deh ya. Ya. Udah. Dan ada kita juga Betul. di sini. Ada kita. Jadi kalau pengen ngobrol bahasa Sunda di Jakarta ada kita. Ada kita. Ini PPMK Jabodetabek. Bang, makasih banget nih Bang, udah. Dan tadi aku ngomongnya mulu nih, nggak Bang jadinya. Ya udah. Gak apa ya. Soal ya. Ya aja ya, apa aja betul aja. Oke Bang, makasih banget udah mau diundang nih di Opama kali ini. Yap. Saya mungkin ngasih ini ya statement motivasi. Oh, bener banget nih. Ini kan Opama program Kominfo ya. Betul. Saya harap teman-teman Kominfo tetap istiqomah dan Amin melanjutkan ya. episode Opama ini. Lanjut ya, teman. Jangan sampai berhenti lah. Kita istiqomah dalam menjalankan Opama. Boleh. Gitu. Tunggu aja. Kita. Ya, terima kasih juga nih Bang Alpat selaku ketum gitu ya. Semoga program kerjanya berjalan dengan lancar gitu sampai di akhir kepengurusan. Oke, sekian dari kami. Bye-bye. Bye.